Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seva Putri Walida dari kelas MI 3C dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Fatihana Nur Salsabila dari kelas MI 3C. Di sini kami akan mempresentasikan tugas praktikum kami tentang materi Internet Address. Pertama, kami akan menjelaskan praktikumnya terlebih dahulu sebagai acuan dasar kami dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam kelas programku. Seperti yang ada di layar ini. Di dalam fungsi main terdapat statement try dan catch. Untuk penanganan error apabila terjadi kesalahan ketika proses pengeksekusian yang terdapat pada proses try. Kemudian di dalam try kita membuat dua objek, yaitu objek pertama kami beri nama address dengan menggunakan class internet address seperti ini, di mana objek ini berfungsi untuk mengambil nama host yaitu www.polynema.ac.id dengan menggunakan fungsi getByName yang sudah tersedia dalam kelas init address. Selanjutnya, untuk objek kedua, kita membuat dengan nama address 2 yang menggunakan kelas internet address, di mana objek ini berfungsi untuk mengambil alamat IP yaitu 114.6.41.77 dengan menggunakan fungsi getByName yang sudah tersedia dalam kelas internet address. Kemudian saatnya kita tampilkan hasil dari kedua objek tersebut. Untuk objek address yang akan kita tampilkan adalah alamat IP-nya dari alamat host www.polynema.ac.id tadi dengan menggunakan perintah system.out.println, kemudian memanggil objeknya, lalu kita tambahkan fungsi getHostAddress. Sedangkan untuk objek yang kedua yang akan kita tampilkan adalah alamat host dari IP 114.6.41.77 dengan perintah system.out.println, kemudian kita panggil nama objek yang kedua, lalu diikuti dengan fungsi getHostName. Lalu, kita akan memeriksa apakah kedua objek berasal dari alamat yang sama atau bukan. Untuk pengecekannya, kita tambahkan kondisi apabila hasil kedua objek berasal dari alamat yang sama, maka sistem akan menampilkan pesan berupa kalimat alamat sama yang ditunjukkan pada kode program if address.equals address 2 system.out.println alamat sama. Apabila kedua objek bukan dari alamat yang sama, maka sistem akan menampilkan pesan dengan kalimat alamat tidak sama. Semua proses di atas merupakan proses yang terdapat pada try. Untuk catch, di sini berfungsi untuk menampilkan pesan error jika pada proses try terjadi kesalahan. Misalkan IP atau alamat host yang dimasukkan tidak valid. Untuk memperjelas gambaran program, maka kami akan jalankan program ini. Dapat kita lihat bahwa sistem akan menampilkan kalimat berupa alamat sama, yang menandakan kedua objek berasal dari alamat yang sama. Kemudian kita akan coba untuk mengubah alamat host menjadi www.google.com. Hasil yang ditampilkan yaitu sistem akan menampilkan kalimat alamat tidak sama karena pada objek pertama berasal dari google.com, sedangkan yang kedua adalah alamat host dari polynema.ac.id. Lalu kita akan coba ubah alamat host ini menjadi alamat acak seperti ini. Maka sistem akan menampilkan error yang dimana error ini dieksekusi atau didapat dari proses catch.
Untuk selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang tugas 2. Dalam tugas 2 ini, kami membuat program mendeteksi sebuah IP, apakah IP termasuk ke dalam kelas A, B, C, D, atau E. Baiklah, langsung saja kita menuju melihat GUI-nya terlebih dahulu. Langkah pertama yang kita buat adalah membuat tampilan GUI. Dalam tampilan ini terdapat text field, kita beri nama txt_ip sebagai tempat user dalam menginputkan alamat IP. Kemudian terdapat button untuk memproses pendeteksian alamat IP yang kita beri nama en_process. Kode program untuk pendeteksian alamat IP akan kita letakkan pada button action seperti pada layar ini. Hal pertama yang kita lakukan pada BTN proses adalah mengambil teks berupa alamat IP yang diinputkan oleh user dengan menggunakan getText yang disimpan dalam variabel IP bertipe data string. Kemudian kita menggunakan OWASP atau validation regex untuk memvalidasi alamat IP yang diinputkan oleh user. Kita membuat sebuah variabel validator IP bertipe data string, di mana variabel ini digunakan untuk menyimpan pola dari sebuah alamat IP yang valid. Lalu, kita berikan kondisi apabila IP yang dimasukkan oleh user memiliki pola yang sama dengan pola yang sudah ditetapkan dalam variabel validator IP, maka akan dijalankan pada proses try-catch, sedangkan jika IP inputan user memiliki pola yang berbeda, maka akan masuk ke dalam kondisi else, di mana statement yang akan dijalankan adalah menampilkan dialog message berupa kalimat bahwa format IP tidak valid. Kemudian, ini terdapat statement try-catch untuk penanganan error. Di dalam proses try-catch, kita buat objek dengan nama IA dengan menggunakan kelas internet address, di mana objek ini berfungsi untuk mengambil inputan alamat IP user yang telah disimpan dalam variabel. Kemudian, kita membuat variabel dengan nama B untuk mendapatkan alamat IP dari objek IA dengan menggunakan function getHostAddress. Lalu kita deklarasikan variabel dengan nama C. Di sini memiliki data berupa array. Variabel ini digunakan untuk penggunaan fungsi split yang memisahkan alamat IP berdasarkan dengan titik. Sehingga nantinya misalkan user menginputkan alamat IP berupa 192.168.43.235, maka jika dipisahkan berdasarkan titik menggunakan split, variabel C memiliki data berjumlah 4, yaitu data ke-0 adalah 192, data ke-1 adalah 168, data kedua adalah 43, dan data ketiga adalah 235. Kemudian, terdapat looping dengan inisial I sama dengan 0, I kurang dari panjang C, dan I merupakan increment. Di dalam looping terdapat kondisi jika I sama dengan 0. Hal ini menandakan data array yang akan diperiksa adalah data C ke 0, yaitu oktet pertama pada sebuah alamat IP. Jika kondisi ini benar, statement yang akan dilakukan adalah menyimpan data array ke I pada variabel hasil bertipe data string. Karena data tersebut akan kita masukkan dalam operasi perbandingan, maka tipe data dari variabel hasil harus diubah ke dalam integer. Proses perubahan ini terdapat pada variabel D. Lalu, kita lakukan perbandingan. Pertama, kita masuk dalam kondisi apabila D lebih dari sama dengan 192 dan nilai D kurang dari sama dengan 223, maka sistem akan menampilkan pesan dialog bahwa IP tersebut termasuk pada kelas C.
Apabila kondisi ini tidak sesuai, maka akan masuk ke dalam kondisi selanjutnya, yaitu apabila nilai D kurang dari 128, maka sistem akan menampilkan pesan dialog bahwa IP tersebut termasuk pada kelas A. Apabila nilai D lebih dari sama dengan 224 dan nilai D kurang dari 239, maka sistem akan menampilkan pesan dialog bahwa IP tersebut termasuk pada kelas D. Apabila nilai D lebih dari sama dengan 240 dan nilai D kurang dari sama dengan 225, maka sistem akan menampilkan pesan dialog bahwa IP tersebut masuk pada kelas E. Apabila nilai D lebih dari sama dengan 128 dan nilai D kurang dari sama dengan 191, maka sistem akan menampilkan pesan dialog bahwa IP tersebut masuk pada kelas B. Proses dia akan proses yang terdapat pada try. Untuk catch di sini berfungsi untuk menampilkan pesan error jika pada proses try terjadi kesalahan. Misalkan alamat IP yang dimasukkan kurang valid. Untuk memperjelas gambaran program, maka kami akan menjalankan program ini. Ini merupakan tampilan dari GUI yang kita buat. Ketika kita memasukkan IP berupa 127.0.0.1, di mana pada oktet pertama bernilai 127, maka akan termasuk ke dalam kondisi nilai D kurang dari 128, sehingga ketika diproses, alamat IP akan tergolong pada kelas A, seperti yang ditampilkan pada dialog message ini. Sedangkan ketika kita memasukkan IP berupa 192.168.43.235, ketika diproses akan termasuk ke dalam kelas C, karena pada oktet pertama bernilai 192, di mana nilai D bernilai lebih dari sama dengan 192 dan nilai D kurang dari sama dengan 223. Sedangkan ketika kita memasukkan IP yang tidak valid seperti ini, ketika diproses maka dialog message yang ditampilkan adalah format tidak sesuai karena IP yang dimasukkan tidak valid. Tugas selanjutnya yang akan kami jelaskan adalah tugas 3. Di dalam tugas 3 ini kami membuat program untuk mendeteksi alamat IP dari sebuah URL. Baiklah, langsung saja kita menuju tampilan GUI. Langkah pertama adalah kami membuat tampilan GUI. Dalam tampilan ini terdapat text file yang kita beri nama txt_url sebagai tempat user dalam menginputkan alamat URL. Kemudian, terdapat button untuk memproses pendeteksian alamat URL yang kita beri nama btn process. Kode program untuk pendeteksian alamat URL akan kita letakkan pada button action seperti pada layar ini, pada shortcut ini. Hal yang pertama kali sistem lakukan yaitu mengambil teks berupa alamat URL yang diinputkan oleh user dengan menggunakan getText seperti ini. Kemudian disimpan dalam variabel dengan nama URL bertipe data string. Kemudian terdapat statement try_catch yang digunakan untuk penanganan error. Di dalam proses try, kita membuat objek dengan nama address seperti ini dengan menggunakan class initAddress, di mana objek ini berfungsi untuk mengambil inputan alamat user yang telah disimpan di dalam variabel URL. Kemudian dideklarasikan variabel dengan nama hasil, seperti ini, dengan tipe data string untuk menyimpan alamat IP dari URL user dengan memanggil fungsi getHouseAddress.
Proses ini merupakan proses pendeteksian alamat URL menjadi IP. Lalu, kita akan tampilkan berupa dialog message URL dari user beserta alamat IP-nya yang telah dideteksi oleh sistem. Kita sudahi proses try pada kode program ini. Kemudian, untuk proses catch, berfungsi untuk menampilkan pesan error jika pada proses try terdapat kesalahan. Misalkan, alamat URL yang dimasukkan tidak valid. Untuk memperjelas gambaran program, maka kami akan jalankan program. Untuk pertama, kita inputkan alamat URL yang sesuai. Seperti www.polinema.ac.id. Lalu kita klik proses dan akan menampilkan alamat dari www.polinema.ac.id yaitu 114.6.41.77. Sedangkan jika kita masukkan alamat URL yang tidak valid akan terjadi error sehingga proses catch akan dieksekusi. Proses ini nantinya akan menampilkan dialog message berupa format URL tidak sesuai, seperti ini contohnya. Demikian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.